lakuin, lebih Bayangkan kalau menahan misalnya nggak ada diri, aturannya kayak. ya, nggak ada aturannya. Pas saya debat, pasti kalahkan mereka kan. Saya kan sanggah dari segala efek logika. Saya Benar. sanggah dari segala efek emotionally, mental damage, dan lain-lain kan saya sanggah. Tapi kan karena ada aturan, ada tertulis, ada suratnya. Dan bahkan dari perintah Allah juga ada pahalanya. Tabarakallah. Hari yang sangat spesial ya pagi ini teman-teman yang di YouTube Nata Riani. Sekarang kita lagi bersama dengan narasumber yang Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini mualaf cerdas yang sempat mengguncang ya di dunia YouTube apalagi ya. Udah kemana-mana banyak Iya. banget dari teman-teman kita yang Kristen udah pada nge-reaction juga nih tentang C. Jesselyn. Coba sih aku pengen membongkar-bongkar lagi nih C. Oke. Pasti ada sesuatu yang masih Cece sembunyikan nih. Masih diumpetin nih ya teman-teman ya. Oke, pertama nih, C. Jesselyn. Nama lengkapnya C. Jesselyn siapa nih, C? Jesselyn Thea Lestari. Jesselyn Thea Lestari. Iya. Itu nama Indonesianya ya? Nama Iya. Cinanya siapa, C? Nama Cina Huang Peili. Wang Peili. Peili. Aduh, sulit banget ya. Lidah lokal nyebutnya sulit ya. Oke. Cece mualaf itu dari tahun? Saya tahun 2024 ini bulan Januari, sekitar akhir bulan tanggal 24. Januari 2024. 2024, betul. Masih baru kemarin. Tapi nggak kaleng-kaleng ya. Sempat beberapa minggu lalu ikut debat juga ya. Ini juga kemarin ya, tadi Ini malam barusan masih tadi baru malam debat kan, lagi ya. kita debat lagi. Tatap Betul. muka, Iya. ketemu muka. Aduh, aku aja belum ya. Ini Masya Allah. Dengan Pak Budi Asali dan Pak Esra Sorul ya tadi malam kita ya. Dengan pendeta-pendeta yang senior Iya. juga ya teman-teman ya. Masya Allah Cece, ini ceritanya gimana sih Ce? Kok dari 2024 ini kan baru-baru ini. Ya. Tapi Cece ini perjalanannya melesat banget sampai langsung ke debat. Emang udah menguasai belajar apa aja dan kenapa sih kok Cece maunya masuk Islam sih Ce? Itu belajar dulu ya pastinya ya. Gimana ceritanya Ce dari awalnya dulu? Nah, kalau misalnya saya cerita untuk masuk Islamnya mungkin udah banyak banget ya. Kayaknya saya udah cerita 6-7 kali, mungkin ringkasannya aja lebih simpelnya. Saya masuk Islam basically karena sebelumnya saat saya Kristen, saya tuh sekitar 3 tahun sebelum tahun ini, saya Kristen tapi yang dibarengin dengan ateis. Jadi saya setengah Kristen, setengah ateis, lebih tepatnya seperti ditimbrung ya, supaya saya tuh bisa tetap waras, tetap sane lah istilahnya, karena saya tuh secara keimanan udah nggak ada. Cuma saya nggak mau ngelepasin, saya nggak mau sampai dibilang orang tanpa agama. Saya nggak suka juga. Jadi saya tetap pegang, istilah saya cuma pegang statusnya Kristen. Tapi hati saya full ateis. Berapa tahun itu? 3 tahun. Betul. Sebelum mualaf, 3 tahun sebelum mualaf kayak begitu. Betul. Karena konsep ateisme itu sangat make sense jika misalnya konsep faith itu sudah pudar ya, sudah runtuh, konsep keimanan sudah runtuh, menjadi ateis becomes a very optional gitu loh, and it's a solution for us. Itu solusi bagi kita dibanding kita jadi orang aneh, dibanding kita pindah agama yang mungkin kita belum tahu ya. So kalau pindah agama itu kan istilahnya gini, kalau kita udah pindah, udah you take all the rest gitu loh. Jadi dibanding saya pindah ke agama yang saya tidak tahu, mendingan saya netral side-nya ateis. Nah, habis itu saya masuk ke Islam karena ketuhanan saya sudah tidak ada, dan kita hidup kalau kita mengandalkan ateisme itu kan kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak menganggap adanya Tuhan lagi, kita deny the existence of God gitu loh. Jadi semua hal jadi di pundak kita tuh rasanya berat tiap kali kita bangun, kita melakukan segala sesuatu tuh rasanya kita mesti plan the whole things. But plan doesn't always go, kayak gak semua rencana kita tuh selalu goes well gitu. Gak selalu berjalan mulus gitu ya. Benar, misalnya kita rencana udah A sampai Z, ternyata C-nya berubah. Akhirnya kan belakangnya kan semua berubah. Jadi kita mesti reset lagi. Jadi orang yang overthinking pas Januari 2024 tuh kayak I say enough is enough gitu loh. Kayak udah cukup gitu. Kita mau berapa lama lagi jadi orang yang gak gila, setengah ateis, setengah Kristen. Kristen yang gak dapat, ateis yang makin dapat kan. Berarti maksudnya setengah ateis, setengah Kristen itu saat-saat 3 tahun itu berarti udah benar-benar gak percaya Yesus itu Tuhan? Saya udah gak percaya sebenarnya. Apa yang ngebuat pertamanya tuh apa sih yang ngebuat percaya Yesus itu bukan Tuhan lagi gitu? Yang pertama yang paling intinya adalah konsep 3 kepribadian kan. 3 Allah, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi dikatakan 3 ini jadi satu. Tapi kan pada akhirnya by the end of the time bagaimana saya kamu bisa menjelaskan 3 hal, 3 Tuhan istilahnya lah, trinitasnya kita itu sebagai suatu kepribadian yang sama. Kok kepribadian yang sama, why don't we just serve one gitu loh. By the end of the time it's one, right? Kan?
Holocaust itu satu hal yang pasti kan. Dan semakin saya sebelum saya masuk Islam ya, saya tuh mulai merasakan ada the sense of paganism di dalam Christian gitu loh. Kok kayaknya ada bumbu-bumbu pagan. Betul, karena kan saya juga I'm a very liberal. Saya juga bekerja dengan orang-orang international, Western people and Chinese people kan. Jadi saya mendapatkan juga campuran-campuran budaya. Saya juga melihat budaya-budaya di luar. Kok makin lama saya ngerasa Jesus kok, misalnya kenapa harus lahir tanggal 25 Desember? Saya mulai I start question that. Itu yang paling awal. Kenapa harus 25 Desember? Sedangkan di a lot of version 25 December have something to do with paganism, gitu loh. Hari-hari besarnya mereka Iya, semua hari-hari ya. besarnya mereka. Sama jadi semua kita dong, mempertanyakan kenapa harus 25. Nah, tapi kan saya mendapatkan jawabannya yang cukup make sense-nya adalah ya karena memang perlu ditetapkan satu hari di mana kita actually celebrate. Not really perfect answer, tapi ya oke lah, ya, terserah kalian lah. Tapi kita bisa nge-sense gitu, kita bisa nge-sense pada diri kita sendiri. Kalau kita jujur, kita tuh tidak benar-benar menguasai Christianity seperti yang didoktrinisasi kan. Sebenarnya saat kita percaya dengan Christian itu kita didoktrin. Iya. Didoktrin, believe this, believe that. Iman kamu harus kuat, iman kamu tuh harus ya sebesar biji sesawi saja sudah cukup kan. Tapi kayak terus kan itu kan perumpamaan. Perumpamaan nggak bisa diaplikasikan di kehidupan yang nyata gitu loh. Terus kalau misalnya kita diminta kayak iman, habis iman, akhir-akhirnya balik ke perpuluhan. Jujur ya, jujur kita kan pasti di situ kan. Everyone that go to church pasti ngerti lah. Kita habis iman, habis itu kita suruh percaya, terus kita menyembah. Menyembah sebenarnya is a very good thing. Karena saya juga kan musician ya. Menurut saya tuh there's a way we can connect gitu loh. Karena through music or through something kita mungkin bisa mengconnect to God. Tapi lama-lama saya merasa kok kayaknya kita terlalu membuat ketuhanan, menyembah Tuhannya kita. Kok kayaknya kita membuatnya agak terlalu too fun gitu loh, way too much fun. Jadi kayak kita mencampur fun dengan religion. Sedangkan dari gereja mana dulunya sih? Oh banyak. Bentar. Tapi gereja yang paling terakhirnya saya. Bentar Ci, yang tolong dibuka di juga dong biar terang, gelap soalnya. Mohon maaf Ci, paling iklan ujung. bentar Ci. Biar terang kita. Iya. Nah tapi gereja paling terakhirnya saya salah satunya adalah Glow Fellowship Center. Pak Gilbert Lumoynya. Oh, Pak Gilbert. Sebelum saya berhenti ke gereja adalah saya ke Pak Gilbert karena di situ terakhir. Oh, makanya jemaatnya Pak Gilbert mu'alaf, Pak Gilbertnya ya Pak Gilbertnya menekankan lagi ya. Tapi itu sayang banget ya tentang Pak Gilbert menekankan perpuluhan. Tapi sebenarnya mungkin dulu karena the sense saat Pak Gilbert ngomong begitu tentang perpuluhan dan lain-lain, memang dulu saat saya di gereja juga gereja Glow itu memang penuh dengan konsep perpuluhan, tapi ya masih make sense. Back then itu still make sense gitu loh. Tapi memang banyak berhubungan dengan uang sih. Jadi emang uang untuk penebusan dosa tuh sometimes ada. Ya, misalnya kayak Natal kita harus memberikan ada khusus persembahan Natal. Apalagi gitu kan. Ada juga buah sulung dan lain-lain. Aku pernah sih dulu ngerasain di GBI juga pernah, tapi nggak cocok. Ya. Emang hampir tiap minggu tuh ada aja ya, entah apa gitu ya rinciannya, persembahan apa, ada persembahan gitu pasca juga kan, ada persembahan buah sulung. Kalau nggak ada juga yang persembahan apa tuh yang 100% gaji ya? Nggak tahu, pokoknya dispesifikin gitu ya. Spesifikasi, benar. Tapi emang dulu saya ngikutin pelajaran Pak Gilbert karena saya mikir gereja lumayan modern gitu loh. Modern styling, terus dia lebih cocok dengan anak-anak muda. Tapi ya gitu, saya melihat mereka suka mencampur fun dengan religion. Jadi akhirnya funnya lebih banyak, kesenangannya istilahnya membuat kita nyaman lebih banyak ya dibanding kita tuh benar-benar mengabdi bersembah kepada Tuhan. Sedangkan kalau emang misalnya kita di dunia ini emang udah mau fun, ya udah fun aja gitu loh. Nggak usah dicampur-campur. Religion biarkan saja religion. Namanya juga udah religion gitu loh, agama. Tapi agama mau kamu simplified, mau kamu mudahkan, mau kamu buat jadi seru dan lain-lain, akhirnya kan konsep Tuhannya hilang. Akhirnya kita berfokus kepada gue mau ke gereja untuk senang. Bahagia. Karena gue merasa ya gue datang ke gereja gue tenang. Tapi ntar gue tanya, lu tenang karena apa? Apakah because of God? Kita bisa deh gue kasihin deh kuesioner deh ke anak-anak deh. Iya, karena apa? Friends, right? Pacar, bosan, jalan-jalan, ataupun ya rutinitas. Gak bisa pungkiri some of them benar-benar true believers, tapi it's a very small portion. Nah saat kita menanyakan true believersnya pun, kalau kita tanyakan konsep, kenapa iman, kenapa kita harus beriman kepada Yesus, Dus Roh Kudus. Kemudian kenapa Yesus masih harus berdoa kepada Allah Bapa? Nah, kenapa akhirnya
akhirnya kan jawabannya kan nih, imanin aja kan. Imanin aja aja. Iya, tapi katanya kan Yesus masih harus berdoa kepada Allah Bapa karena Yesus dalam konsep itu adalah manusia loh. Kalau manusia Pak. Manusianya. Kalau Tuhan Pernah Tuhan, nanya Pak. gitu ke pendeta? Pernah. Pendeta bilang berarti salah. masih Kristen dulu ya? Saya masih pernah nanya. Kristen dulunya. Terus. Salah. Saya juga tadi malam kan masih ada ketemu pendeta saya dulu. Jadi ada datang tadi malam. Tadi malam ada salah satu pendeta saya dulu datang kan. Terus tapi pendeta yang saya dulu ini yang datang yang baik ya. Jadi konsepnya seperti dia tuh menerima, dia cuma menanyakan alasan-alasan kenapa, kayak more detailedly, kenapa kamu mualaf gitu loh, kenapa kamu pindah. Walaupun raut muka ada dia ada buat temennya, terus temennya tuh kayak tahu lah yang kayak ngeliat orang udah sesat gitu ya, tapi ya I quite respect them because auranya kayak udah nggak seneng, tapi kita respect karena dia masih mau nanya dengan baik everything kan. Akhirnya saya bilang kayak begini sih, kita tidak bisa menyembah konsep Trinitas. Trinitas is not something that can be accepted by logic gitu loh. Akhirnya dijawabin, memang konsep Kristen tidak bisa masuk ke logika. Iya Pak, itu kenapa saya mualaf Pak, karena emang tidak masuk. Bapak juga tahu kan, saya juga tahu. Itu kenapa saya pindah Pak, karena logika kita kayak gini ya. Allah kan menciptakan segala dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita tuh punya fungsi gitu loh. Tapi kenapa salah satu majority, salah satu konsep utama dari tubuh kita yaitu brainnya kita ini, saat diagamakan kita disuruh, sorry ya, kalau masa konsep Tuhan nggak boleh pakai logika. Kan it doesn't make sense. Kalau emang kita tidak diminta untuk pakai logika, kenapa Tuhan tidak menghilangkan saja pikiran kita? Ya. Right? Kenapa kan kita dikasih otak buat mikir ya? Ya kalau kita misalnya our maker, make for us brain, kita diberikan otak, diberikan logika, diberikan akal. Ya. Tapi tiba-tiba ajaran kita menyuruh kita, buang akalmu. Terus kayak, lu yakin? Lu yakin gitu loh. Nah itu, konsep itu aja deh dulu dijawab, habis itu mulai, itu masih dasar ya, jadi masih dasar-dasar yang paling mendasar, yang paling mudah lah. Coba kalian tackle down dulu dasar itu. Nah kalau dasar itu udah nggak bisa tackle down, yang kedua yang tidak bisa tackle down adalah kita kan belajar dari Alkitab, right? Alkitab itu sendiri penafsirannya itu kan berbeda-beda semua gereja. Saya pindah lumayan. Siapa itu, sebentar ya? Oke. Nah, maaf, ada telepon tadi. Iya, nggak apa-apa. Nah, habis itu kan saya sampai mana? Saya kan pindah lumayan banyak gereja. Saya pindah-pindah gereja, tujuan pertamanya adalah karena kita kan masih mencari konsep Tuhan yang mudah dimengerti, we can follow, dan memang imannya kita bisa berkembang. Soalnya sayang aja, misalnya kita nggak ngerti dari satu denominasi gereja, pengajarannya, tapi kita tetap stay di situ for what? Kan? By the end of the time, yang kita fokuskan kan bukan gereja kan? Fokus iman kita apa? Tuhan kan? Tuhannya walaupun ya mungkin ya Yesus lah, mau Roh Kudus, tapi harus fokus kepada Tuhannya. Nah, itu kenapa saya pindah-pindah denominasi gereja, dan denominasi itu kebanyakan bagian mereka menafsirkan Alkitab itu sometimes makes me laugh gitu loh. Sometimes buat kayak gini, kan suka dikatakan ada penggenapan terhadap perjanjian lama, right? Tapi hukum Taurat aja dilanggar gitu loh di perjanjian baru. Dihapus malah ya. iya. Tapi ada gereja yang tidak mengatakan dihapus. Ada gereja yang jadi gerejanya sih nggak bilang hapus. Nggak bilang hapus. Tapi mereka cuma misalnya dari hukum Taurat ada 10. 3 buat tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Misalnya begitu. Nah menurut saya kalau misalnya tidak berlaku lagi di perjanjian baru, ngapain ditulis di perjanjian lama gitu loh? Kenapa tidak kalian pakai gitu ya? Ya kenapa kalian masih pakai, dan kenapa kalian masih mau mengakui bahwa hukum Taurat memang dari Allah? Kalau memang suatu hal dari Allah, kok manusia berhak tiba-tiba penuh dengan otoritas bisa mengatakan, oh kita pakai 7, kita nggak pakai 3. Maksudnya pakai, enggak, nggak usah jadi kayak apa ya? You don't cherry pick lah, don't cherry pick the Taurat. Kita kan juga bukan Tuhan, kita bukan Roh Kudus, kita bukan malaikat, kita cuma manusia. Tapi kamu mau cherry pick, itu punya hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Itu kan landasan iman semua Christianity, right? Nah, bahkan kalau kita tanya mereka, kalian ngerti hukum Taurat nggak? Ngerti. Tapi mereka langgar nggak? Langgar. Terus mau apa yang dipegang? Iman itu kan harus punya fondasi, harus punya pegang. Nggak bisa orang cuma bilang, kamu imanin ya, terus kamu ke gereja ya, terus beres. Nggak bisa. Kalau when life hits you hard, pas ada problem, pas ada apa masuk ke hidup kita nggak ada fondasi, nggak ada apa, nggak heran kita jadi jahat. Kan agama itu untuk maintain human being ya, untuk membuat kita lembut, untuk membuat kita manusiawi, untuk membuat kita care to each other, right? Nah, kalau agama sendiri tidak punya fondasinya sendiri yang dari perjanjian lama tidak bisa dipegang, apa yang mau dipegang?
Kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama sangat sedikit mengatakan Yesus itu Tuhan. Tapi perjanjian baru semua mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi yang mana yang benar nih? Kan you have to pick one dong. Yang mana ya? Yang mana dong? Perjanjian Kan beda. lama Tuhan nggak bisa Tuhan ini. dalam konsep Allah Bapa, kan? Allah Bapa. Tapi di perjanjian baru semuanya Yesus. Baik. Nah, barang-barang begitulah, barang-barang begitu udah nggak bisa terjawab, kontradiksi udah terlalu banyak. Saya ngerasa dibanding kita salah menyembah, dan kan banyak konsep penebusan dosa yang berbahaya ya. It can make us gini loh, kita akan menganggap kayak ya udah berarti dosa, kalau kita berdosa kita perlu cara dong untuk menebus dosanya kan. Tapi kan di Kristen dipercaya bahwa dosa kita ditebus oleh Yesus Kristus. Nggak kasihan. Nah, banyak loh. Itu gimana, Ce? Mengenai penebusan, kan doktrinnya kita ditebus dari karena Yesus mati di salib. Sebagai orang Kristen dulu ya, pasti Cece kan mencintai Yesus. Sedih nggak sih sebenarnya, Ce, sosok Tuhan yang Cece cintai itu harus mati, bahkan mati mengenaskan supaya Cece bisa senang-senang gitu dosa ditebus? Saya lebih bukan cuma sedih ya, malu gitu loh. Kita tuh nggak malu apa. Kalian membangga-banggakan kita punya juru selamat, tapi kayak kita itu memanfaatkan privilege-nya. Ya nggak sih? Tuhan nggak perlu harus die for us gitu loh. Harusnya emang ke semua dosa-dosa manusia harus ditanggung masing-masing. Dan itu ada ayat-ayatnya tau. Semua itu ada ayat di Alkitab bahwa dosa-dosa kita ditanggung. Dosa bapak tidak bisa ditanggung oleh anak. Dosa anak juga tidak bisa ditanggung oleh bapak kan. Yeremia, Yeskiel ya. Yeskiel ya di situ ya. Ya, yang begitu kan berarti dosa kita sebenarnya ditanggung sendiri kan. Tapi di perjanjian baru. Yeremia apa Yeskiel? Ya, apa ini? Di perjanjian baru dibatalkan kan. Yesus juru selamat menebus semua dosa manusia. So sebenarnya yang mana yang benar? Iya. Kalau sampai dosa aja kita sampai nggak tahu cara nebusnya. Terus ada beberapa yang mengatakan, oh ya dosa tuh harus tanggung sendiri dengan perbuatan baik. Nah oke, itu membenarkan perjanjian lama. Terus kamu apain perjanjian baru ini? How do you responsible to your words gitu loh. Jadi kadang ada dosa yang tebus, kadang ada dosa yang tidak ditebus. Kadang ada yang benar-benar bisa percaya dengan Yesus Kristus, semua dosa diputihkan dan lain-lain. Bagaimana konsep itu? Itu kan until today, jawaban-jawaban Pak Pendeta itu kebanyakan tuh asumsi gitu loh. Asumsi, perspektif, terus sisipan teologi. Sisipannya untuk kita percaya, kita beriman. Oh mungkin Anda kurang perpuluhan. Atau ada emang yang gitu? Pak Geren. Oh iya. Bapak Geren. Ya bisa cek sendiri lah ya Pak Geren ngomongnya apa ya, itu urusan dia ya. Ya ada banyak hal-hal itu tuh yang masih bagus. Tapi kan banyak-banyak pendeta penafsirannya adalah oke, dosa semuanya Yesus Kristus. Pokoknya kalian bersembah, kalian beribadah. Emang kalau orang yang nyanyi itu beribadah pasti? Kalau dia nyanyi tapi niatnya saya buruk-buruk, apakah itu masuk ke dalam konsep kita beribadah kepada Tuhan? Kan beribadah nih, kita kayak di Islam kita kan belajar. Kalau kita mau sholat aja, yang paling penting apa? Niat kan? Niatnya tulus, niatnya sah, niatnya benar-benar kepada Allah. Barulah sholat kita bisa diterima, barulah sholat kita itu bisa sah. Tapi kalau niatnya saya sudah buruk, terus kita sholat, terus kita minta sesuatu dan lain-lain, tidak bisa. Karena niat itu yang menjadi bridge ya, pembatas antara kita tuh mau berniat yang berhalu, mau jadi orang halu, atau mau niat yang benar, gitu. Begitu sih. Iya. Iya. Oke. Nah, gini kayaknya bagus. Gitu. Begitu sih kalau untuk konsep-konsep penebusan. Jadi akhirnya aku udah give up, sudah kita udah cukup berhalu-halu ya, dibanding kita halu-halu, kita cari jawaban juga akhirnya jawabannya tidak akan menjawab pertanyaannya karena too many contradiction. Dan juga Bapak Pendeta pada akhir-akhirnya akan berbalik kepada iman dan katanya kepada panggilan hati. Tapi panggilan hati itu kan harus ada cara-caranya. Nggak bisa kita cuma bilang, oh panggilan hati, panggilan iman. Nggak bisa dengan begitu gitu loh. We already live in a very modern age. Kita sudah punya semua teknologi, kita sudah punya semua pengetahuan. Tidak semua orang tuh bisa didoktrinisasi, ditekan, terus disuruh believe. Nggak bisa. Betul sekali. Nggak semua orang bisa ditipu dengan doktrin ya. Iya nggak bisa gitu loh. Saat kita udah mulai tanyain, oke, coba keluarin. Misalnya kamu bilang doktrinnya penebusan dosa kita pasti tebus Yesus Kristus. Oke, ayo keluarin. Saya juga bisa keluarin ayat yang ditebus oleh diri sendiri. Akhirnya Pak Pendeta akan bilang, loh itu sisipan, ini. Tapi yang kamu tentang itu tuh Alkitab gitu loh. Kamu bahkan belum menentang Quran ya. You're against your own Bible tapi masih salah. Gimana dong? Iya. Gimana bisa defend themselves? Dan by the end of the time, kita perjanjian lama punya siapa? Kita perjanjian baru punya siapa? Sudah, itu saja. Saling kontradiksi. Saling kontradiksi.
gitu. Jadi saya lebih milih juga ya karena penebusan, dan yang paling utamanya penebusan dosa itu penting untuk saya pribadi karena ya jujur aja dosa kita banyak. Perjanjian lama Tuhannya yang menghukum manusia. Betul. Perjanjian baru Tuhannya yang dihukum. Kan Iya, perjanjian baru kasihan. kita ngatur Tuhan ya. Ya gimana ya? Kita lebih mengatur-ngatur Tuhan dong. Oh Kita iya, kan Cek. meminta Tadi untuk ini, Cek, ditebus. mengenai yang kalau Yesus itu mati apa enggak itu ya ditebus. Berarti sebenarnya kalau Cece ini sedih, waktu orang Kristen ya, waktu Cece Kristen. Waktu Cece itu sedih, Yesus itu harus mati. Tapi kalau Cece di kondisi itu, Cece nolongin apa enggak sih Yesus itu? Saya sih nolongin. Berarti nggak jadi tebus. Iya kan. Berarti kan serba salah ya. Iya. Nolongin kita nggak ditebus, Ah, nggak nolongin, kasihan juga masa Tuhan kita disalibkan kan. iya. Tidak masuk akal kan. Ah. Serba salah. Serba bingung ya. salah kan. Tapi konsep penjelasan itu kan saya dijelaskan di Islam bahwa sebenarnya yang disalibkan memang bukan Yesus. Betul. Walaupun teman-teman Kristen pasti dan netizen udah komen tuh di situ, tuh pasti udah nggak terima kan. Udah terima ya. Tapi ya mesti kita lihat juga kalau memang betul yang kayak sih bilang, kalau memang Tuhan kita Yesus yang disalibkan, nggak usah kita deh, kita kan jauh ya, kita belum lahir ya. Kenapa murid-murid tidak mendefend? Itu guru kita loh. Itu memang apa ya, Tuhan yang benar-benar kita percaya. Emang sosok yang benar-benar kita sanjung tinggi. Iya. Tidak mungkin murid-muridnya di sebelahnya akan meninggalkannya begitu saja. Kan? Nah, ini sih doktrin-doktrin yang masih mulai dibuka kepada eyes of Christianity, bahwa apakah benar-benar peristiwa penyaliban itu terjadi kepada Yesus ataukah itu terjadi kepada Yudas. Nah, Karena bisa kan dicek Yesus dan Yudas itu kan mukanya bisa dimiripkan gitu loh. bisa. Dan sejauh ini yang kita tahu, a lot of Christianity juga mengetahui tentang peristiwa penyaliban. Pertama juga dari Alkitab, di mana Alkitab sendiri masih perlu banyak yang dipelajari ya, dari orang Kristen terutama. Nggak usah kita Islam ya, kalau Islam kan dibilang ngapain sih lu belajar Alkitab mulu, Al-Quran nggak dipelajari, iya kan, seneng kan kalian bilang gitu kan. Nah tapi ya kayak gini, kalian sendirilah pelajari Alkitabnya kalian. Alkitabnya kalian tuh banyak kontra, a lot of kontra. Habis itu by the end of the time, penyaliban Yesus itu kan yang katanya untuk menebus kita, sedangkan itu juga yang a lot of miss gitu loh. Ada banyak hal yang kita masih pertanyakan, kayak crucifix, crucio itu artinya apa gitu loh. The crux itu sendiri tuh apa, apakah itu benar-benar salib? Terus dalam posisi penyaliban apakah benar posisi saat Yesus disalibkan itu begitu cara penyaliban? Karena ada cara penyaliban supaya tidak meninggal tuh tidak begitu. Nah itu untuk orang Kristen, kalian coba cari deh apakah benar-benar. Kalau misalnya sudah dibuktikan secara saintifik, secara bagaimana proses penyalibannya, kita bisa mengetahui kemungkinan ceritanya itu ada banyak sisipan teologi. Itu dari Kristen Cece belajar itu juga ya, Cece? Saya baru tahu setelah Kristologi Islam. Setelah masuk Islam baru mempelajari Dan itu kita lagi. bukan belajar dari Al-Quran ya. Kalau teman-teman yang Kristen kan pasti nggak mau terima kalau kita belajar Al-Quran. Kita belajar memang dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang juga ditulis oleh Christian. Yang ditulis oleh apakah benar-benar Yesus adalah Tuhan. Bahkan di bagian yang terpenting mengenai Yesus adalah Tuhan. Jika kalau kita udah lihat di bukunya, terutama buku-buku Kodondi ya. Kodondi itu koleksi buku tuh kayak saya pengen minta sedikit itu biar hak waris itu. Hak warisnya pengen minta berapa persen gitu ya. 2, 3 nggak apa-apa deh. Tapi di buku-bukunya sudah tertulis jelas ini adalah sisipan. Bahwa ayat ini sendiri juga tidak ditemukan di the greatest tafsir dokumen. Yerusalem itu ya. Iya, tafsiran Yerusalem. Bahwa di buku-buku yang paling hebat dan paling tua juga tidak ditemukan kata-kata yang menafsirkan memang Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Jadi sepertinya itu ada berita, karena again kan suratnya tulis oleh Paulus kan, oleh Paulus, dan juga Paulus juga apakah benar Paulus itu rasul, bagaimana proses menjadi rasul. Terus begini kan, orang nggak bisa tiba-tiba dari orang biasa misalnya Cici tiba-tiba Cici jadi rasul besok. Apalagi backgroundnya kalau serem-serem ya. Iya. Ditambah dengan background bunuh, pernah ngerampok. Betul. Gitu ya. Dia kan pembenci orang Kristen. Orang sangat membenci orang Kristen dan banyak menghabisi yang bunuh kan orang-orang Kristen juga. Membenci jemaat-jemaat yang ini ya, selalu taat di bait Allah ya. Betul. Itu yang dihabisin gitu. Terus kok tiba-tiba bisa one day dia dibutakan, terus menjadi rasul. Oke, misalnya mereka mau bilang, orang Kristen mau bilang itu adalah panggilan. Dan dia sudah bertobat. Katanya dia sudah bertobat. Pertanyaan saya, kalau bertobat emang langsung jadi rasul? Dia kan ngakunya udah jadi rasul dalam kandungan. Tapi kalau udah rasul dari kandungan, kenapa dia semasa hidup sebelum tobat, kenapa dia harus bunuh-bunuh dulu ya? Kenapa ya? Dan dibuktikan, coba buktikan aja paling gampangnya. Bagaimana dia bisa mengklaim dia rasul dari kandungan? Kan?
Coba dibuktikan saya. Dan yang paling gampangnya adalah kalaupun dia bertobat, dia rasul, itu kan pasti ada kriteria, persyaratan untuk seseorang dipanggil rasul. Contoh paling gampang ya, ada persyaratan di mana bukan a being ya, ada keunikan Tuhan. Misalnya Tuhan itu kan have the own uniqueness. Itu kenapa disebut oleh Tuhan, disebut namanya Tuhan kan. Nah, rasul juga harus punya dong. Kalau enggak semua orang bisa mengaku dirinya rasul dong. Kalau nggak punya. Kayak Luga itu kemarin ngaku nabi, naik jadi rasul dia sekarang ngakunya. Iya kan, kayak gitu kan, karena ada persyaratan. Iya. Sedangkan kita di Islam kita ada belajar. Nabi, untuk menjadi nabi harus ada persyaratan-persyaratan mukjizat. Harus bisa melakukan nubuat. Beberapa harus bisa melakukan nubuat. Dan ketiga emang orang-orang pilihan Allah yang memang terpilih, terlihat dari segi-segi dari background pendidikannya lah, atau pengetahuannya lah, atau keilmuannya. Jadi memang orang-orang spesial yang diselamatkan oleh Allah. Dan saat mereka menghadapi kondisi impossible, mereka mampu melewatinya tanpa scratch sedikit pun gitu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kan? Jadi ada pembuktian, oh benar dia Nabi, gitu ya? Tidak ada celahnya karena emang mereka orang-orang pilihan Allah gitu. Sedangkan bagaimana cara kalian bisa mengklaim Paulus yang benar-benar pilihan Allah? Dan apakah saat dia buta, apakah dia benar-benar buta? Siapa yang bisa membuktikan dia benar-benar buta? Kan? Katanya buta kan? Iya, ini buta. Habis itu sembuh. Saat dia sembuh, dia menjadi rasul kan? Singkatnya begitu kan? Gimana caranya? Siapa yang membuktikan? Semua kan hanya dari satu arah. Tapi kan tidak ada nubuat, tidak ada mukjizat. Tapi yang paling parah gitu, bagaimana seorang yang tidak punya nubuat, tidak punya mukjizat, tidak punya persyaratan, dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan seorang nabi pada umumnya ya. Belum nabi-nabi seperti Nabi Muhammad atau Nabi Isa, itu kan beda jauh ya. Levelnya pasti beda jauh dong. Dibanding Rasul Paulus pasti beda jauh kan. Nah, gimana kalian bisa mengklaim? Dan kenapa rasul yang levelnya istilahnya belum bisa kita klaim ya? Klaim bagaimana tentang nubuat kamu nih? Bagaimana kamu buktikan kamu orang pilihan Allah? Kenapa boleh menulis kitab perjanjian baru? Kenapa dia boleh menulis? Ya gak? Kenapa ya? Kenapa? Tapi doyan mereka. Tapi banyak loh yang tertulis loh. Iya, surat, dan itu menguasai surat-surat. Perjanjian Baru ya. Menguasai perjanjian baru. Mayoritas itu dikuasai oleh surat dari Paulus, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, di Efesus dan lain-lain kan. Nah, begitu. Jadi nggak bisa kita percaya dari konsep sebelah itu udah miring sudah, kok udah miring udah kita ngakuin aja sih. Kan sebenarnya dulu juga pas kita Kristen kita membela habis-habisan kan, pada akhirnya karena kita ego kan, karena kita merasa aduh kalau saya nggak bela mau gimana, ini juga agama saya kan. Jadi pada akhirnya cuma ilmu ngotot. Dulu waktu masih Kristen, Cece pernah nggak sih maksudnya ngotot-ngototan gitu tuh pernah nggak ada temen Cece mungkin bertanya tentang kekristenan, terus Cece ngotot karena modal imani aja gitu, pernah nggak? Sering lah. Sering banget. Oh. Sering, dan bahkan itu bukan ke orang yang cross agama ya. Jadi kita di Kristen tuh dulu itu kita tuh lebih ke cross gereja. So kan nggak semua teman kita tuh satu gereja sama dengan kita kan. Berarti sama kayak di room debat ya. Kalau Kristen ketemu malah mereka yang berantem gitu ya. Iya, karena kita kan memperlukan jemaat juga. Kan jemaat tuh juga aset kan. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu sesering itu berdebat dengan orang yang di luar ya. Karena kalau misalnya orang yang di luar itu udah kerjaan misionaris lah, istilah kita udah diserahkan kepada misionaris. Biasanya kita kalau misalnya masih ya pelayan Tuhan ataupun kita ingin menjadi pendeta, yang kita belajar untuk menarik jemaat dulu dari gereja lain. Persaingan dulu di internet dulu ya. Karena kan kita punya konsep pengajaran beda. Misalnya pengajaran saya percaya dengan hukum Taurat, ada pengajaran percaya dengan hukum Taurat. Tapi ada sebenarnya percaya dengan pengajaran Rasul Paulus. Berarti kan saya mesti teologiin dia dong, supaya dia ngikut saya kan teologinya kan. Benar-benar. Jadi nggak heran kalau orang Kristen itu sesama masih sering yang tidak akan bersatu, tidak akan dalam satu konsep. Mereka juga tidak bisa percaya dengan barang yang sama gitu. Ada yang percaya benar-benar Allah Bapa tetap Allah Bapa nih, Esa. Ada yang percaya tentang keesaan, ada yang Tritunggal. Iya. Kan? Padahal pada akhir-akhirnya Esa juga ada sih ini Tritunggal. Tapi akhirnya kalau mentok mereka kan kemix. Kecampur, karena kan pusing sendiri ya. Karena emang pada awalnya pusing gitu loh, pusing sendiri gitu. Pusing sendiri jadinya. Iya. Kayak tadi malam kita debat-debat aja, pada akhir-akhirnya kan sebenarnya kitab itu kan kitab Yahudi ya, harusnya kita menafsirkannya ya sudah, kita berasal dari kitab Ibrani saja, maksudnya berasal dari bahasa Ibraninya, bahasa aslinya supaya kita bisa mengklaim, oke benar nggak? Kan katanya mereka nggak mau disebut membaca kitab terjemahan, sedangkan kan memang ya itu terjemah LAI itu kan memang kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi kan tidak mau diklaim kan, diklaim tetap ini kitab suci.
Iya. Oke, nggak apa-apa, biarlah lah kalian lah, biar kalian happy nggak apa-apa. Iya. Tapi kalian juga mesti baca nih Ibraninya nih, kalian mesti baca Septuaginta, kalian mesti baca Tanakh, karena by the end of the time kalian memang ambil dari situ kan. Benar. Tadi malam kan nggak mau diakuin, Nggak diakuin. dinaikin kitab Tanakh. Ini kitab siapa? Nggak kenal. Ini kitab siapa? Nggak kenal. Yakin nih dua nggak kenal. Ini dua kitab ini kan yang mendasari kamu punya kitab yang sekarang nih, ini tuh asalnya gitu loh. Tapi tidak mau dikenal. Nggak mau mereka ya, mereka maunya LAI pokoknya ya. LAI comes from somewhere gitu loh. By the end of the time LAI, Yesus kan bukan orang Indonesia, astagfirullah. Kadang ya, Yesus bukan orang Indonesia, Bapak Ibu semua. Jadi nggak mungkin kitabnya turun langsung LAI. Kitabnya pasti turun dalam bahasa. Original text selalu kejang biasanya ya. Hanya Iya. beberapa sih, hanya beberapa yang mau berdiskusi original text. Iya betul. Tapi kebanyakan Tapi kalau marah. saat mereka kemarin kan juga kita sebenarnya hampir bersedia untuk berdiskusi mengenai original text. Tapi saat mereka Kemarin ya mentok, sama Pak Esra Soru betul. ya, sama Pak Buas. Saat mereka mentok, udah mereka nggak mau ngakuin nih. Udah saya nggak kenal kitabnya. Parah. Iya, padahal ya kita udah ngebahas gitu loh. Emang ada kata-kata yang memang kita bahas dari kitab itu. Karena itu kitab asalnya. Kita tuh menghargai kitab kalian memang punya kitab asalnya. Kita akuin. Bahkan pihak Islam kita bawain loh. Kita udah Dibawain akuin. malah ya. Kita akuin, kita bukain. Bahkan terus dibawain. kita bawain. Oke. Terus kita tunjukin. Terus kalian bilang nggak kenal. Gimana ya? Nggak kenal ya, gimana ya Ce ya? Ya nggak boleh dong kalian bilang nggak kenal, walaupun istilahnya walaupun dalamnya mungkin berbeda dari yang kalian Iya. percayai, atau kalian tahu mungkin banyak yang direvisi, ada yang ditambahkan, ada juga yang diubah kata-katanya. Banyak loh diubah kata-katanya loh, banyak banget. Dari it jadi them, dari generation jadi nasib, jadi generasi sama nasib. Dari Tuhan jadi Tuhan. Tuhan jadi Tuhan. Iya. Atau misalnya Astagfirullahaladzim. dari kata-kata yang seperti itu tuh udah diubah, banyak sekali yang diubah. Nah kami bawain kalian aslinya, kalian pelajarilah sendiri, nggak mau dikenal. Itu kan berarti kalian menutup diri ya. Makanya orang Kristen jangan terlalu sakit hati jika dibilang kata kafir. Kalian tuh belajar dulu kata kafir tuh artinya apa. Itu loh, karena kalian menutup diri. Istilahnya kemarin kita udah bawain ini ke pendeta. Ini kita bukan bawain ke orang jemaat ya. Kalau kalian bilang, aduh kalian Islam kalian cuma berani ngelawan jemaat-jemaat, kita bawain ke pendeta senior kalian, pendeta yang memang kalian sangat respect. Kita bawakan kalian buku aslinya kalian nih. Dibilang nggak kenal. Bawain original. Iya, dibilang nggak kenal gitu kan. Jadi ya gimana kita bisa membahas lebih saintifik kalau if you guys keep closing your eyes dan hanya menutup iman. By the end of the time kan kita sesama manusia, kita sesama belajar. Maksudnya juga pendeta dengan apologet Islam, kita juga ya kita sama-sama agama tauhid gitu loh. Kita juga mempercayai Tuhan gitu. Tapi kan kita mesti benerkan nih. Harus saling berbagi ilmu, saling scientifically. Jangan cuma debat tuh debat kusir. Oh saya nggak terima karena kamu menghina atau apa. Kita tidak ada menghina. Kita mau membahas nih kitab-kitabnya kita yang sudah ada tulisannya, sudah ada datanya. Kita cuma mau tanya kenapa data aslinya kamu dan data yang sekarang kita pegang, LAI yang kalian pegang itu berbeda. Itu doang. Nah, Banyak gitu. itu bedanya ya. Banyak banget bedanya. Makanya kenapa saya pilih jadi kayak debater untuk yang Islam, karena background story a little bit, saya tuh selama 3 tahun pas saya masih SMA itu saya belajar memang debat untuk bahasa Inggris. Debat tapi tidak konotasinya ke bagian agama dan ras ya. Jadi hanya sosial, politik, ekonomi, circumstances, terus kita juga ada isu-isu hot yang paling internasional saat itu. Nah saya saat dulu latihan debat tuh nggak gampang, teman-teman semua. Itu menyakitkan, susah. Menyakitkan tuh 3 tahun tuh tiap kali pulang tuh nangis gitu loh. Udah kita bawa data, udah bawa apa, kita masih dimaki-maki, dimarahin kan. Udah dimarahin nggak dibenerin lagi kan. Terus udah nggak dibenerin, nggak dibantu. Terus besoknya masih debat lagi. Jadi emang perdebatan itu tidak semudah yang mungkin kalian pikir, yang kalian kira juga, atau yang sesimpel yang kalian kira cuma saya ngomong apa terus disanggah atau bagaimana. Itu tentang harga dirinya kita juga, harga diri ya, mentalnya kita juga, ada emosinya kita juga. Jadi it's not that simple. Tapi karena saya udah lumayan belajar dulu pas lama 3 tahunan lebih, dan itu tuh kita debatnya spontaneousnya, serangnya tuh lebih kejam. Kalau jujur debat agama kayak yang kemarin kita lakukan, kita tuh tidak ada penyerangan frontal, hanya pembuktian. Jadi kita hanya limited to pembuktian. Jadi kami hanya menanyakan pertanyaan, terus kalian cukup membuktikan, and the same things happen from you guys. Itu kenapa ada lintas agama ya, dialog lintas agama. Jadi ilmunya kalian kasih ke kita kasih juga ilmu kepada kalian. Tapi kalau ada yang tersakiti lawannya, itu deritanya dia ya Ce ya. Iya itu namanya. Ini dari chat
kalau sudah mualaf, imani saja agamamu Imani sekarang. aja. Imani aja kok pakai imani aja lagi. Menjelekan agama sebelumnya. Enggak jelek kok, bagus kok. Loh, Kristen kenapa itu bagus kok. dijelekin? Kita bukan Bagus kok. bukan cuma kita tuh tidak menjelekkan sama Kita nggak sekali. jelekin kok, bagus kok. Bapak Ibu semua, saya kemarin baru habis debat dengan Kodondi dan lain-lain. Kami bukan cuma menjelekin gitu loh. Kami bawain kalian bukunya, saking kami hormat dengan kalian gitu loh. Iya. Kami bawain kalian bukunya, kalian bawain kalian kitabnya. Namanya juga gini, itulah makanya ya netizen-netizen. Ayolah jadi cerdas sedikit lah. Nanti kalau kalian udah di zaman AI, kalian semua kena kontrol sama robot mau gitu. Nggak pernah mikir kan soalnya kan, susah kan, nggak pernah mikir nanti kalau kalian kena kontrol dengan AI dan lain-lain apa kabar gitu. Namanya debat itu tidak semuanya yang kayak Cici bilang, kalau masa harga diri emosi tersakiti itu sudah konsekuensi dari debat gitu loh. Forum debat, karena kan kamu merasa saat ilmu kamu ternyata dihantam dengan ilmu lain, kamu pasti sakit hati. Tapi apa itu menghina? No, itu kan human being gitu loh. You're human, I'm also a human gitu loh. Dan itu posisinya, dua-dua sisinya bisa terjadi dalam pihak manapun. Bisa Islam yang marah, bisa Islam yang tersakiti, bisa juga yang Kristen tersakiti. Jadi it's a fairness, it's a gameplay gitu, it's a fairness play. Selama debat ilmiah, data yang ditampilkan ya udah gitu ya. Kan kita debat ilmiah, kita baca ayat, kita tidak berasumsi, dan mengerti ya? ditunjukin lagi ya. Betul, kita tunjukkan ini buktinya, kita tidak asumsi, kita cuma mempertanyakan nih, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, tidak ada menjelek-jelekan. Dan itu tertulis, kalaupun misalnya kalian bilang, oh kenapa Anda menyebut kayak kata kematian atau misalnya kata-kata yang konotatif negatif, itu dibaca. Itu ada ayatnya, itu ada bukunya juga. Lagi kalau menjelekannya gimana ya maksud mereka? Gimana bisa menjelekannya kalau misalnya kami cuma menanyakan, misalnya seperti ini, kita cuma ambil contoh yang tadi malam ya. Misalnya kami cuma mempertanyakan, kan katanya Yesus itu nanti akan panjang umur, dan juga untuk keturunan-keturunannya. Nah kami mempertanyakan gitu loh, apakah Yesus punya keturunan? Apa itu penistaan? Saya tanya, apakah Yesus punya keturunan? Itu kan pertanyaan. Pertanyaan saya, kenapa ada kata keturunan? Karena di Alkitab kalian tulis keturunan nih. Yesaya 53 ini ada tulis keturunan. Kalian buktikan dong keturunan. Kalian langsung bilang menista. Gimana bisa menista atau menghina? Kalau nggak bisa jawab ya udah nggak apa-apa, udah nggak usah jawab aja, nggak perlu tanyain yang tertulis dibilang menghina kan repot ya. Iya. Atau misalnya tanya. Yesaya 53 ayat 10 kan itu ya. Iya betul. Terus saya tanya misalnya kayak umurnya akan dipanjangkan. Ya kalian akan tanya apakah Tuhan umurnya akan dipanjangkan? Karena pertama, kalian kan sedang membahas konsep kalian mempercayai Yesaya 53 itu untuk Yesus. Ya kita tanyakan apakah Yesus sebagai Tuhan yang kalian klaim sebagai Tuhan kan? Ini kan kepercayaan kalian, bukan kepercayaan kita. Kan kalian itu sebagai Tuhan. Nah kita tanya, kenapa umurnya perlu dipanjangkan? Karena sebenarnya pada fakta yang umur 33 tahun Yesus sudah disalibkan. Nah, gimana kalau 33 nih? kan berarti mati muda dong. Iya. Tapi kalau dari Yeskiel 53 ayat 10 kita terima-terima aja buat Yesus umur panjang dong. Iya. Punya keturunan dong. Iya. Gimana nah, dong? kami kan cuma tanyain kenapa kalian bisa bilang begitu? Karena ada klaim bahwa Yesaya 53 itu again, kitab Yesaya sendiri dari kitab tanah itu bukan milik orang Kristen. Tapi kalian tafsirkan tuh Yesus. Apakah tertulis di Yesaya itu Yesus? Nggak ada. Yesaya 53 tidak menuliskan itu Yesus. Nggak ada tulisan Yesus. Dia menggunakan kata iya. Kata iya itu sendiri berasal dari kata lamo. Kata lamo sendiri di 18 ayat selain Yesaya 53 itu. Terjemahan itu mereka, bukan iya. Nah, Tuh, terjemahannya itu mereka dan bukan iya. Dan itu ada. Kamus Ibrani juga ada. Buka aja dia punya kamus Ibrani yang asalnya kata lamonya itu tuh semuanya kepada mereka. Tapi kenapa sampai Yesaya 53 bisa kepada iya? Apakah memang bapak-bapak gereja kita yang banyak luar biasa hebat itu benar-benar berusaha untuk memasukkan sisipan teologi dengan mengubah satu kata? Karena dengan kamu mengubah satu kata itu, kamu akan mengubah konotatifnya. Kamu akan mengubah directionnya. Merubah semua jadi ilmu kayak ya udah kita cocok-cocokin gitu loh. Cocok-cocokin, tapi kalau ilmu cocok-cocokin berarti kalian tidak menghargai agama kalian dong. Agama kalian loh. Berarti kan harus hargai kitab asalnya dan kitab lainnya. Itu kenapa kita bahas juga. Dan kenapa sih kalian suka bilang, ini saya nggak kebaca sih komennya jauh, tapi itu kayak panjang tuh komennya. Nih, pokoknya kayak panjang tuh komennya. Kayaknya sih panjang sih. Iya, panjang. Benar. Tapi kayak gini, kenapa juga kita mau bahas tentang kitab Alkitabnya kalian? Kayak di Balam. Pertama, kita sudah menawarkan untuk sebenarnya kita maunya dua arah ya. Jadi kali kita boleh meneliti kitab Alkitab karena again ini pendidikan. Mereka boleh meneliti Al-Qur'an. Tapi dari bapak-bapak pendeta sendiri mengatakan tidak. Mereka tidak mengerti Al-Qur'an dan hadis. Jadi we stop. Kita cuma teliti tentang Alkitab.
kita terima fair. Jadi bagian luar-luar situ jangan sampai ada yang mengatakan, aduh kok Islam misalnya Islam tuh nggak mau ini ya, nggak mau dua arah ya, nggak fair ya. Bukan nggak fair. Kalau kalian tidak mengerti, tidak ini, kita juga tidak menjudge gitu loh. Ya sudah. Gimana ya? Mereka soalnya disuruh bertanya juga mereka sendiri bingung apa yang mau ditanyain ya. Mereka Kenapa nggak mau. penonton yang protes Iya, ya? mereka tidak mau. Narasumbernya aja nggak mau ya. Ya narasumbernya tidak mau dan narasumber sudah bilang narasumber Narasumber tidak dari- menguasai Al-Quran. Kita respect gitu loh. Kita tidak menang rendah, kita tidak mengapa-apakan juga dan kita tidak mempermasalahkan. Kamu mau bahas silakan, kamu tidak mau bahas juga silakan. Again, Benar. kalau kalian mau bilang agama kasih itu harusnya seperti itu. Kayak kita terima apa adanya gitu loh. Kita terima apa adanya. Kalian mau bahas kitab-kitabnya kalian, ya sudah kita bawa juga kitab-kitab kalian. Tidak apa-apa gitu. Tapi kan sampai kayak by the end of the time kita sebagai umat muslim, kita membahas Alkitab adalah untuk mencegah adanya misionaris kan banyak yang luar biasa ya. Pemurtatan yang hanya didasari dengan mungkin iming-iming ataupun didasari oleh doktrin-doktrin. Kita kalau misalnya dari sisi Islam kita cuma diam saja, tapi kita tahu di depan kita banyak pemurtatan dan lain-lain. Kasihan teman-teman kita, kasihan teman-teman yang dari board Islam yang sudah mudah ya, sudah mudah, cukup mudah ya kalau dari board Islam.